Hujan menghantam kaca mobil dengan ganas. Setiap tetesan terasa seperti pukulan yang semakin menebalkan malam. Elias memegang kemudi dengan erat di jalan berliku yang diterangi lampu depan, mencoba mengabaikan suara mekanik dari navigasi yang mengatakan sinyal hilang. Kenapa aku menerima undangan ini? Di kursi depan, undangan itu berada di antara jari-jarinya yang basah. Kertas tebal bertekstur. Tinta tidak pudar meski terkena hujan. Hanya beberapa baris. Kepada Tuan Elias Vance, pengetahuan dan rasa ingin tahu Anda mengundang Anda untuk mendengarkan keheningan waktu. Sebuah misteri berusia seabad menunggu untuk dipecahkan. 19 Oktober, senja hari, Rumah Bulut TPC. Mohon bawa undangan ini. Ini akan menjadi izin masuk Anda. Ya, Alistair Finch, Elias adalah seorang sejarawan. Seseorang yang mengejar kisah-kisah yang hilang, peristiwa-peristiwa yang terlupakan. Tapi ini berbeda. Bulut TPC, dalam legenda lokal dikenal sebagai tempat mereka yang tidak kembali. Ada selusin teori tentang hilangnya Alistair Finch, pemilik rumah sekaligus pembuat jam terkenal, pada tahun 93. Dan sekarang, tepat 100 tahun kemudian, sebuah undangan dengan nama yang sama. Mobil itu meluncur masuk melalui gerbang besi berkarat. Lampu depan menyinari dua patung. Satu adalah Kronos yang memegang waktu, yang lain adalah malaikat dengan mata yang dicungkil, ekspresi ngeri yang membeku di wajahnya. Elias merasakan merinding yang menggerogoti dirinya. Jalan itu akhirnya berakhir di depan rumah. Bangunan bergaya gotik, terbuat dari batu hitam, jendelanya gelap seperti sumur tanpa dasar. Hanya satu jendela yang menyala di lantai atas, dengan cahaya redup dan berkedip-kedip. Seolah menunggunya. Sebelum mengetuk pintu, dia melihat undangan itu sekali lagi. Tinta itu tampak sedikit berkilauan. Atau itu hanya ilusi? Tepat ketika dia hendak meraih knob, pintu terbuka sendiri dengan deret. Bagian dalam berbau batu basah dan kayu tua. Tidak ada seorang pun di dalam. "Halo," panggil Elias. Gema suaranya menghilang di koridor panjang. Dia melangkah masuk. Pintu di belakangnya tertutup dengan cepat dan pasti. Suara kunci berdentang dengan nada metalik dan final. Lampu menyala dengan sendirinya. Lampu gas, tetapi nyala apinya berwarna kebiruan. Di dinding, tergantung gambar-gambar astronomi aneh dan desain mekanisme jam yang penuh dengan dial yang saling terkait. Setiap dial tampak menunjukkan zona waktu yang berbeda. Beberapa ditulis dengan angka Romawi, beberapa dengan simbol yang belum pernah dilihatnya. Pintu ganda di ujung koridor perlahan terbuka. Dari dalam, datang cahaya perapian redup dan suara yang bergema, "Tuan Vance, akhirnya Anda datang." Perpustakaan itu luas dan menakjubkan. Langit-langitnya ditutupi oleh lukisan dinding yang menggambarkan langit malam dan konstelasi aneh. Di tengah ruangan, 4 orang duduk mengelilingi meja bulat. Mereka semua tampak bingung dan waspada seperti Elias. "Silakan duduk di kursi yang kosong," kata pemilik suara itu. Di ujung meja, seorang pria tua tetapi tegak duduk. Matanya tajam dan ingin tahu. Dia mengenakan rompi dengan beberapa dial, sesuai dengan mode 100 tahun yang lalu. Dial-dial itu berdetak, tetapi semuanya menunjukkan waktu yang berbeda. "Saya Alistair Finch," kata pria itu, memperhatikan tatapan curiga Elias. "Ya, Alistair Finch itu. Bukan waktunya untuk penjelasan. Mari kita berkenalan dengan para tamu-tamu kita yang lain." Di sekeliling meja, ada 4 orang yang semuanya dipanggil dengan undangan misterius. Dr. Lena Kaya, spesialis forensik. Dia tampak dingin dan analitis, tetapi lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa dia sudah lama tidak tidur. "Sebuah minggu yang lalu, sebuah paket anonim tiba di kantor saya," jelasnya. Di dalamnya, ada surat bertanggal 9/3 dengan zat yang tidak dapat dianalisis dengan teknologi modern. Dan undangan ini. Leo Morrow, seorang jurnalis muda yang ambisius. "Saya sedang menulis artikel tentang hilangnya orang-orang di Bulut TPC," katanya dengan bersemangat. "Di arsip, saya menemukan foto yang diambil sehari sebelum hilangnya Finch. Di foto itu, kita semua duduk di meja ini. Tetapi foto kita, seperti bayangan yang tumpang tindih dan kabur." Irem Solmas, seorang wanita pendiam yang tampak waspada. Di sampingnya, ada kotak kayu kuno berukir. "Nenek saya memberikan ini kepada saya sebelum dia meninggal," bisiknya. "Buka ketika waktu retak," katanya. "Undangan itu ada di dalam kotak." Seolah-olah nenek saya yang meletakkannya di sana. Kapten Dennis Arslan, seorang pelaut pensiunan, tenang dan jeli. "Di Pasifik, saya menemukan tablet batu aneh di pulau yang hilang," katanya.
Simbol-simbol di atasnya sama dengan yang ada di gambar rumah besar ini. Malam saya menemukan tablet itu, saya bermimpi tentang ruangan ini. Dan meja ini, Finch menyatukan ujung jarinya. Kalian semua entah bagaimana mendengar gema dari keretakan. Bahwa waktu di sini, di Bulut Tepesi, terutama sekali dalam 100 tahun, pada titik yang tipis. Retak, api di perapian tiba-tiba berkobar, bayangan menari di dinding. Di luar, angin melolong seolah-olah dengan ribuan bisikan. Pada tahun 93, lanjut Finch, suaranya terdengar jauh untuk sesaat, kami melakukan eksperimen di ruangan ini. Kami ingin melihat struktur waktu, mungkin melewatinya melalui jendela sesaat. Tetapi sesuatu berjalan salah. Waktu retak. Dan keretakan itu, setiap 100 tahun sekali, malam ini, terbuka kembali. Lena mencondongkan tubuh ke depan. Mengapa kami? Apa hubungan kami dengan kejadian ini? Mata Finch menyapu setiap dari mereka. Karena kalian adalah keturunan dari 5 orang yang berada di sini malam itu. Dalam darah kalian ada jejak keretakan itu. Jiwa kalian terhubung dengannya. Dan malam ini, salah satu dial di rompinya mengeluarkan bunyi dering bernada tinggi. Wajah Finch menegang. Keretakan akan terbuka sepenuhnya. Dan jika apa yang hilang pada tahun 93 keluar, bukan hanya rumah besar ini, tetapi struktur waktu itu sendiri yang akan berada dalam bahaya. Keheningan menyelimuti. Leo ingin mengeluarkan kameranya dan mengambil foto meja itu, tetapi perangkatnya hanya menampilkan gambar statis yang penuh salju. Bukti, kata Finch, berdiri. Aku harus menunjukkan sesuatu. Ikuti aku. Dia membawa mereka naik tangga batu sempit di belakang perpustakaan. Anak tangga itu seolah menuju jantung rumah besar, ke menara. Udara terasa lebih dingin, lebih tenang. Kulit Elias terasa geli karena energi tak kasat mata. Ruangan tempat mereka tiba di atas tangga adalah sebuah observatorium atau laboratorium. Seluruh dindingnya dipenuhi mekanisme raksasa yang terdiri dari roda gigi rumit, pendulum, dan tabung kaca. Di tengah ruangan, sebuah bola kristal tergantung, berisi debu emas yang berputar. Di bawah bola itu, terukir di lantai, terdapat lingkaran yang memuat simbol yang sama dengan yang ada di meja. Ini adalah kronoskop, kata Finch. Ia menunjukkan denyut nadi waktu. Lena mendekati perangkat itu. Ini mustahil. Teknologi semacam ini, bukan teknologi, potong Finch. Ini adalah bagian dari waktu itu sendiri. Dan saat ini, debu emas di dalam bola mulai berputar secara kacau, semakin cepat. Ayah sedang bangun, tiba-tiba, semua lilin di ruangan itu padam. Hanya debu emas di dalam kronoskop yang memancarkan cahaya hantu. Bisikan dari luar bukan lagi sekadar angin. Ada kata-kata di dalamnya. Jeritan. Suara-suara yang membisikkan hal-hal yang tidak ingin Anda dengar. Kapten Dennis tersentak. Suara itu sama seperti yang kudengar saat badai di Pasifik. Irem memegang erat kotak kayunya. Kotak itu bergetar pelan. Kemudian muncul gema. Di ruangan itu, di antara mereka, sebuah gambar kabur yang sedikit bergetar muncul. 5 orang berpakaian tahun 1920-an. Mereka melihat sesuatu dengan ketakutan. Seorang wanita berteriak, tetapi suaranya terdistorsi dan datang dari kejauhan, seperti dari rekaman. Alistair Finch di dalam gambar lebih muda, tetapi matanya dipenuhi dengan kengerian yang sama, mengulurkan tangan ke arah sesuatu. Lalu mereka semua, seolah jatuh ke dalam cermin, tersedot ke tengah dan menghilang. Saat gambar itu menghilang, ia meninggalkan sisa fisik. Sebatang pensil kuno jatuh ke lantai. Leo mengambilnya dengan gemetar. Di atasnya terdapat monogram AF. Ini pensil yang kulihat di foto. Finch yang tua, tampak pucat pasi. Jema pertama. Waktu mengulangi trauma masa lalu. Yang lebih kuat akan datang. Dan kemudian, dia akan datang. Siapa dia? Tanya Elias, suaranya tegang. Sesuatu yang muncul saat retakan terjadi, kata Finch. Terjebak dalam waktu, tidak hidup atau mati. Sebuah gema. Kami menyebutnya mata jam. Karena ketika Anda melihatnya, satu-satunya hal yang meresap ke dalam diri Anda adalah tatapan mata yang tidak manusiawi dan tanpa belas kasihan. Pada tahun 93, hal yang memberinya makan adalah kita. Dan malam ini, ia akan datang lagi dengan lapar. Saat itu, dari kedalaman rumah besar, terdengar jeritan panjang yang menggoncang. Itu bukan suara manusia. Lebih seperti suara roda gigi logam yang menderita kesakitan seperti makhluk hidup. Lampu berkedip, padam, lalu menyala kembali. Tetapi tidak lagi berwarna biru, melainkan kuning yang sakit.
Finch berbalik menghadap mereka dengan keputusasaan mendesak di matanya. Dengarkan. Satu-satunya cara untuk menghentikan retakan adalah dengan menyelesaikan ritual yang kami lakukan pada tahun 93. Tapi kali ini dengan benar. Dengan menggunakan kronoskop, kita dapat menstabilkan aliran waktu untuk sementara. Tetapi untuk itu, kalian berlima keturunan dengan darah dan hubungan kalian dengan masa lalu harus berdiri di 5 titik lingkaran. Dan salah satu dari kalian harus berdiri di tengah di bawah bola itu. Untuk menjebaknya di sana ketika mata jam datang. Apa yang akan terjadi pada orang yang berada di tengah? Tanya Lena, suaranya dingin dan jernih. Finch memalingkan wajahnya agar tidak perlu menjawab. Jawaban itu menggantung di keheningan ruangan. Dari luar, kali ini lebih dekat, terdengar suara tik-tik-tik. Langkah kaki yang kaku, mekanis, tetapi hidup. Itu naik tangga. Dia di sini, bisik Irem, mendekap kotak itu ke dadanya. Sesuatu yang ditakuti nenek saya, Alistair. Finch menatap kronoskop. Debu emas itu sekarang berputar seperti badai, mengetuk kaca bola. Kalian harus memutuskan. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Pintu tidak lagi terbuka keluar. Kita akan berdiri bersama dan bertempur. Atau kita akan berbagi nasib kakek dan nenek kita. Tik-tik-tik. Suara itu sekarang berada di ujung tangga batu. Berhenti di depan satu-satunya pintu observatorium. Nafas semua orang tertahan. Leo mencengkeram pensil antik di tangannya. Lena mengeluarkan pisau bedah tajam dari kotak peralatan forensiknya. Kapten Dennis menyiapkan pisau lipatnya. Irem membuka kunci kotak kayunya yang kosong, hanya dilapisi beludru. Sementara Elias hanya menatap undangannya. Sekarang tinta itu benar-benar bersinar. Kata-kata baru telah muncul di atasnya. Awal bukanlah kebalikan dari akhir. Keduanya bertemu di tempat yang sama, kenop pintu perlahan turun. Penyentuh pintu hampir berputar penuh ketika Finch, dengan gerakan tiba-tiba, memukul roda gigi tersembunyi di dinding. Dentuman logam bergema dari lantai observatorium dan sangkar yang terbuat dari besi tebal turun di depan pintu. Seolah menutup lubang elevator. Makhluk di luar berhenti. Kemudian, suara berderet. Suara sesuatu seperti cakar atau kuku yang bergesekan dengan logam. Lambat, disengaja, menyiksa. Kita harus mengatur lingkaran sebelum terlambat, bisik Finch, matanya terpaku pada debu emas yang berputar liar di kronoskop. Pentagon. Kalian akan berada di sudut-sudutnya. Yang berdiri di tengah, dia akan menjadi umpan. Akan memulai ritual. Akan menarik perhatian mata sepenuhnya pada dirinya. Empan, suara Lena sedingin es. Jadi, korban? Bukan korban, magnet, koreksi Finch, tetapi kesedihan di matanya mengkhianati kebenaran. Orang di tengah haruslah keturunan dengan ikatan terkuat ke tahun 93. Ikatan itu adalah yang paling memikat mata jam. Selama ritual, saat mata terkunci di tengah, kita yang lain akan menyalurkan energi untuk mendorongnya kembali ke dalam jalinan waktu. Lalu, apa yang akan terjadi pada orang di tengah? Tanya Kapten Dennis, memegang alat gagang pisaunya. Finch menarik napas panjang dan berat. Orang itu akan sepenuhnya terpapar tatapan mata jam. Aku tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Waktu bagi mereka mungkin mengalir berbeda. Mereka mungkin membeku seperti jam yang berhenti. Atau, suaranya merendah, seluruh beban masa lalu mungkin menimpa mereka sekaligus. Suara cakaran di pintu tiba-tiba berhenti. Sebagai gantinya, gumaman logam yang dalam terdengar. Seolah-olah sebuah mesin sedang mencoba berbicara. Bukan kata-kata, lebih merupakan campuran ketak jam yang rusak, suara roda gigi yang lepas, dan jeritan manusia dari kejauhan. Ada waktu, kelaparan, transformasi, darah semua orang membeku. Suara itu terukir di telinga mereka, bergema di tulang mereka. Dengan tangan gemetar, Irem membuka sepenuhnya kotak kayunya. Di bawah lapisan beludru, di dasar kotak, ada ceruk kecil yang diukir dengan simbol yang sama seperti di lingkaran dan di kronoskop. Nenekku tidak menyerah, bisiknya, matanya berbinar. Kotak ini adalah kunci. Tapi kunci untuk apa? Finch tersentak saat melihat kotak itu. Itu, kotak itu. Bagian yang hilang dari ritual. Kami telah kehilangannya. Dari mana kau menemukannya? Nenekku biasa berkata bahwa dia mendapatkannya dari seorang pelarian waktu, kata Irem. Dia menyuruhku untuk melindunginya, untuk meletakkannya kembali ketika waktu hancur lagi. Meletakkannya kembali, ulang Elias. Matanya tertuju pada pusat lingkaran, ke lantai tepat di bawah bola. Di sana, hampir tidak terlihat, ada retakan tipis berbentuk pentagon. Di sana, pada saat itu, sangkar besi di pintu mulai bergetar.
Sesuatu muncul di dinding luar observatorium, di luar jendela. Itu tampak seperti siluet manusia, tetapi proporsinya salah. Panjang, kurus, mekanis. Kepalanya berputar seperti dial jam, seperti yang ada di rompi Finch, tetapi berukuran sangat besar dan sebagai pengganti wajah manusia adalah satu mata yang terbuat dari kaca tanpa jarum jam. Di dalamnya, bukan debu emas, melainkan badai bayangan gelap dan lengket. Mata jam. Kaca jendela, tanpa disentuh sama sekali, mulai retak perlahan. Dingin di mana waktu seolah-olah berhenti, memenuhi ruangan. Atur lingkaran, teriak Finch, suaranya peka. Panik dan naluri mengambil alih. 5 orang berlari ke 5 sudut lingkaran yang terukir di lantai. Lena, Elias, Leo, Irem, Kapten Dennis. Finch, sementara itu, mengambil posisi di samping kronoskop, di kendali cakram. Bagian tengah tetap kosong. Siapa yang akan berdiri di tengah, seru Leo, melemparkan kameranya ke lantai. Mesin itu, melalui kacanya yang pecah, menunjukkan gambar mereka berdiri di lingkaran, tetapi ada bayangan samar dan tidak dapat diidentifikasi di tengah. Jendela hancur berkeping-keping. Mata jam meluncur masuk. Saat memasuki ruangan, lampu padam. Hanya debu emas di dalam kronoskop dan pusaran gelap di dalam mata yang memancarkan cahaya. Makhluk itu tidak berjalan, tetapi meluncur. Setiap gerakannya seperti detik yang terlewat. Sesaat di sana, sesaat kemudian lebih jauh. Ikatan, darah, kembali, berikan. Suaranya datang dari setiap titik di ruangan. Elias memandang andangan yang masih dipegangnya. Tulisan baru di atasnya bersinar. Awal bukanlah kebalikan dari akhir. Kedua-keduanya bertemu di tempat yang sama. Awal adalah eksperimen yang dimulai Alistair Finch. Akhir adalah apa yang akan terjadi malam ini. Bertemu di tempat yang sama, mata itu berbalik langsung ke arahnya. Dial kaca itu seolah-olah memindai jiwa Elias. Rasa sakit yang tiba-tiba berdenyut di pelipisnya. Gambar muncul di benaknya. Di ruangan ini, pada tahun 1933, dia melihat kakeknya ke seorang pria yang bahkan dia tidak ketahui namanya jatuh ke belakang ketakutan. Dia tertarik ke arah mata jam. "Aku," teriak Elias, suaranya meledak di ruangan. "Aku akan pergi ke tengah." "Elias, jangan," seru Irem. Tetapi Elias sudah meninggalkan lingkaran, berjalan dengan langkah gemetar ke tengah, tepat di bawah bola kristal. Dengan setiap langkah, udara semakin padat, dering di telinganya semakin keras. "Karena tulisan ini tertuju pada saya," katanya, menunjukkan undangan itu. "Karena kakekku memulainya di sini. Mungkin sebagai cucunya, aku harus mengakhirinya." Mata jam tiba-tiba berhenti. Kemudian, dengan gerakan yang mengejutkan, muncul di depan Elias. Hanya ada 1 meter di antara mereka. Di dalam badai gelap di mata kaca itu, wajah-wajah mungkin ribuan menghilang dan muncul. Semuanya tampak berteriak dengan mulut terbuka. Finch mulai memutar roda gigi. "Siap, terhubung dengan darahmu. Letakkan tanganmu di atas simbol." "Irem, taruh kotak di tempat tengah sekarang." Irem melemparkan kotak kayu. Kotak itu berputar di udara dan pas di ceruk segi 5 di tengah lingkaran. Klik. Pas sempurna. Saat itu, semuanya terjadi. Simbol-simbol di 5 sudut lingkaran mulai bersinar. Cahaya kemasan hangat naik dari telapak atau kaki ke Lena, Leo, Irem, Kapten, dan Elias meskipun berada di tengah, simbol di bawah kakinya. Cahaya itu menyatu dengan garis-garis tipis seperti benang, melengkapi lingkaran, lalu membentang dari kotak di tengah ke atas, ke kronoskop. Elias merasa dadanya seperti dipukul palu. Dia terengah-engah. Di depan matanya, gambaran-gambar mengalir dengan cepat. Kelahiran bayi, pembuatan jam, pertumbuhan pohon, runtuhnya bangunan, kelahiran dan kematian bintang. Waktu itu sendiri melewatinya. Dia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mata jam membeku sesaat. Kemudian, dengan kegembiraan rakus, pusaran gelap di dalamnya semakin cepat. Ia mengulurkan tangan ke Elias. Anggota tubuh mekanik dan dingin itu mencoba menahannya, tetapi jaring cahaya yang naik dari lingkaran itu seperti perisai. Sentuhan itu menciptakan rasa beku sesaat di lengan Elias, lalu rasa terbakar yang tak tertahankan. Jam di lengannya mulai berputar dengan gila-gilaan, lalu mulai berjalan mundur. "Sekarang, raung Finch. Dorong kembali dengan pikiran. Pikirkan tentang hubunganmu di masa lalu. Itulah ikatan yang akan mengirimnya kembali ke waktunya sendiri." Lena memejamkan mata. Dia memikirkan surat dengan zat aneh di atasnya. Saat penulis surat itu kakeknya secara tidak sengaja memecahkan sesuatu di laboratorium. Dia mendengar suara retakan di benaknya. "Inilah yang pecah," bisiknya.
Sinar cahaya dari sudutnya menguat. Leo memikirkan foto kabur itu. Saat itu, apa yang dirasakan orang yang menekan tombol Rana? Ketakutan, tetapi juga hasrat untuk menangkap kebenaran. Aku hanya ingin kebenaran, gumamnya. Sinar cahayanya semakin bersinar. Kapten Dennis merasakan kedalaman lautan, batu dingin di tablet. Peringatan tentang waktu dari peradaban yang hilang. Jangan tersesat, gerutnya. Cahayaannya naik dengan kuat dan kokoh. Irem mengingat tangan neneknya, tatapan matanya saat memberikan kotak itu. Lindungi, katanya. Tetapi sebenarnya dia ingin mengatakan, selesaikan. Kamu akan menyelesaikannya, kata Irem dengan mata berkaca-kaca. Cahaya yang naik dari sudutnya adalah yang paling terang, hampir terhubung sempurna dengan cahaya yang datang dari kotak. Dan Elias. Di tengah, di mata badai. Dia merasakan bukan hanya masa lalunya, tetapi juga rasa sakitnya saat ini, ketakutan akan masa depan. Dan pada saat itu, kalimat dalam undangan itu menjadi bermakna. Awal kesalahan kakeknya dan akhir momen ini bertemu di satu tempat di dalam dirinya. Pilihannya akan memotong garis di antara keduanya. Cukup, teriaknya dalam hati. Dia mengangkat tangannya tanpa kekuatan yang tersisa ke arah mata jam. Dia tidak menyentuhnya. Jaring cahaya bergetar dengan gerakannya dan semua energi diarahkan ke mata jam, bukan dari sudut Elias, tetapi dari dorongan yang datang dari tengah, dari kotak. Sebuah retakan terbentuk di pelat jam kacamata. Retak. Tidakkah? Waktu, milikku. Suaranya berubah menjadi raungan serak dan penuh kesakitan. Debu emas di dalam kronoskop langsung berhenti dan jatuh ke tanah. Jaring cahaya bersinar, lalu padam. Mata jam bergetar, mengerut, dan menarik diri kembali melalui jendela. Dengan suara yang mengerikan seperti mesin tua yang beroperasi terakhir kali, ia menyatu dengan kegelapan di luar dan menghilang. Keheningan yang dalam dan menusuk tulang memenuhi ruangan. Kemudian, semua jam di rompi Finch berhenti secara bersamaan. Sinar matahari mulai menyelinap masuk melalui jendela yang pecah. Hujan sudah berhenti. Rumah besar itu sekarang hanyalah tempat yang dingin, sunyi, dan normal. Energi yang kuat dan berbahaya itu telah hilang. Elias berlutut. Dia bisa bernapas. Sensasi terbakar di lengannya telah hilang, digantikan oleh rasa kebas yang aneh dan keringat dingin yang terasa seperti embun beku di atasnya. Jam tangannya berfungsi normal. Yang lain meninggalkan ruangan dan berlari menghampirinya. Lena dengan refleks forensik segera memeriksa denyut nadinya. Ya hidup. Jantungnya berdetak cepat tapi kuat. Elias, panggil Irem dengan kecemasan yang mendalam di wajahnya. Elias mengangkat kepalanya. Matanya tampak agak menerawang. Aku melihat ke dalam dirinya, bisiknya. Dia bukan hanya monster yang lapar. Dia adalah fragmen waktu yang terputus pada tahun 1923. Tumpukan ketakutan, kenangan dari mereka yang hilang. Itu adalah penderitaan tanpa bentuk. Finch di samping kronoskop, tubuh tuanya terkulai di kursi. Wajahnya pucat, tetapi dipenuhi kedamaian. Kalian berhasil, katanya, suaranya serak. Kerusakan telah diperbaiki. Setidaknya, sampai abad berikutnya, Leo melihat keluar melalui jendela yang pecah. Apakah dia sudah pergi? Tidak akan kembali, dia pergi untuk siklus ini, jawab Finch. Tenunan waktu telah ditenun kembali. Tapi bekas luka itu akan tetap ada. Dan tempat ini akan selalu sensitif. Finch menatap Elias. Kau berdiri di tengah. Terkena tatapan mata sepenuhnya. Kau telah berubah. Waktu tidak akan mengalir untukmu seperti dulu lagi. Kau akan merasakannya. Elias mencoba berdiri, Kapten Dennis membantunya. Seperti apa? Tanyanya. Kenang lebih hidup, mimpi lebih nyata, kadang-kadang. Mungkin kau bisa merasakan hal-hal yang akan segera terjadi. Atau melihat dengan lebih jelas apa yang terjadi di masa lalu. Ini bukan kutukan, juga bukan beban. Hanya sudut pandang yang berbeda, kata Finch. Matanya beralih ke jam tangannya yang berhenti. Waktuku sendiri akhirnya habis. Saat dia mengatakan itu, tubuh Finch mulai menjadi transparan, menyatu dengan sinar matahari berdebu di ruangan itu. Dia tidak berbeda dengan hantu sekarang. Aku, katanya, suaranya berubah menjadi bisikan, sudah menjadi gema dari malam itu. Tugasku adalah membawa kalian ke sini untuk menyelesaikan siklus. Sekarang, aku bisa beristirahat. Apa yang terjadi pada kakekku? Tanya Elias untuk terakhir kalinya.
Finch atau hantunya tersenyum, senyum yang sedih dan dalam. Dia adalah salah satu dari mereka yang, dengan keberaniannya, berhasil menahan mata di ruangan ini pada tahun 93. Itu sebabnya aku bisa tetap ada sebagai Gemma. Banggailah padanya. Dan kemudian, dia benar-benar menghilang. Di tempatnya, yang tersisa hanyalah rompi jam yang jatuh ke tanah, tidak lagi berdetak. 5 orang itu saling memandang di observatorium. Di luar, burung-burung mulai berkicau. Itu adalah suara pagi yang normal dan biasa. Lena meraih surat bertanggal 93 yang tergeletak di atas meja. Surat itu sekarang hanyalah kertas biasa. Zat aneh di atasnya telah berubah menjadi debu. Buktinya hilang, katanya, tetapi ada kelegaan dalam suaranya. Kapten Dennis memasukkan pisaunya ke dalam sarungnya. Kadang-kadang, beberapa hal seharusnya tidak memiliki bukti. Irem mengeluarkan kotak kayu dari ceruk pentagonal di tengah. Kotak itu sekarang hanyalah kotak kosong biasa. Bahkan simbol-simbolnya pun telah memudar. Misi selesai, bisiknya. Leo mengambil kamera yang rusak. Layarnya sekarang hitam. Tapi sebagai gantinya, dia memasukkan pena antik AF yang jatuh ke tanah ke dalam sakunya. Kali ini aku keluar dengan cerita yang nyata. Bersama-sama, mereka diam-diam meninggalkan observatorium. Koridor-koridor itu tidak lagi menyeramkan, hanyalah tua dan ditinggalkan. Pintu utama terbuka tanpa perlawanan sedikit pun. Di luar, udara bersih setelah hujan memenuhi paru-paru mereka. Mobil mereka masih di sana. Dunia berputar seperti biasa. Tapi mereka tidak sama. Saat mereka berjalan menuju mobil mereka, Elias berhenti sejenak dan melihat kembali ke rumah besar itu. Di jendela atas itu, di tempat cahaya redup menyala, tidak ada seorang pun lagi. Tapi untuk sesaat, dia pikir dia melihat 2 siluet di sana. Satu Finch tua, dan satu pria yang tidak dia kenal, tapi dia bisa merasakan kelegaan di wajahnya. Kakeknya. Kemudian mereka menghilang bersama angin sepoi-sepoi. Jadi sekarang, tanya Irem, mendekatinya. Bisakah kita kembali ke kehidupan kita seolah-olah tidak ada yang terjadi? Elias menyentuh undangan di sakunya. Itu sekarang hanyalah kertas biasa, tintanya telah memudar. Tidak, katanya, suaranya tenang tapi tegas. Tapi itu bukan hal yang buruk. Beberapa pintu, sekali dibuka, tidak pernah benar-benar tertutup. Kau hanya belajar untuk melihat lebih hati-hati. Mereka masuk ke mobil mereka. Mesin-mesin menyala, suara-suara normal dunia kembali. Rumah besar Bukit Awan menghilang di belakang mereka, dalam kabut pagi yang naik, masing-masing tahu sesuatu di dalam diri mereka. Misteri itu belum selesai. Itu hanya tertidur. Dan waktu akan selalu menjadi misteri terbesar. Tapi untuk hari ini, itu sudah cukup. Mereka telah hidup. Dan kadang-kadang, tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada menghadapi dan menari dengan yang tidak diketahui.